Iya, silakan untuk hukum internasional lanjutan pertemuan ke-6. Silakan presentasi dulu Pak Wage. Makasih Bu, baik. Kemarin kan ada tugas Bu, soalnya yaitu analisis setiap teori tersebut dan berikan pendapat saudara mana negara yang mengimplementasikan pada keikutsertaan dalam hubungan internasional. Baik Bu, saya coba jawab Bu. Jadi kemarin kan yang disuruh analisis kan teori-teori berlakunya hukum internasional, seperti teori hukum alam. Teori hukum alam ini Bu dicetuskan oleh Hugo Grotius ya, kalau saya tidak salah Bu, yang berpendapat bahwa hukum alam itu lebih tinggi kedudukannya dibanding hukum internasional karena hukum alam bersumber dari kodrat manusia. Kemudian teori voluntaris Bu, teori kehendak negara. Teori kehendak negara ini yaitu di mana negara menganggap negara adalah negara yang berdaulat, sehingga apa namanya, negara tunduk dan patuh pada hukum internasional berdasarkan kemauannya Bu. Kemudian teori kehendak bersama. Teori kehendak bersama ini kebalikan dari teori kehendak negara, di mana teori kehendak bersama ini beranggapan bahwa tidak bisa negara tunduk atau mengikat pada hukum internasional dengan sendiri, tetapi harus negara-negara lah. Kemudian hukum bina. Hukum bina itu merupakan hukum subjektivitas. Kemudian hukum mazhab Prancis. Mazhab Prancis ini Bu, dia apa ya, kayak dia sosial Bu, di mana manusia itu selalu ingin berhubungan dengan manusia yang lainnya Bu. Kemudian negara Bu, negara yang mengimplementasikan pada keikutsertaan dalam hubungan internasional, kalau menurut saya Bu ya termasuk Indonesia Bu, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan pada peran aktif Indonesia pada beberapa organisasi dunia, antara lain PBB, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah Indonesia juga Bu aktif dalam misi perdamaian dunia, di mana pemerintah Indonesia selalu mengirimkan pasukan Garuda di Afrika Bu, Sudan Bu, untuk tugas misi perdamaian dunia. Mungkin demikian dulu Bu. Mungkin nanti ada teman yang bisa menambahkan Bu. Terima kasih Bu. Sudah selesai Pak Wage? Mikrofon tak Pak tertutup. Iya Bu, sudah Bu. Siapa yang mau melanjutkan silahkan. Baik, saya Bu atas nama Dila Pratiwi. Silahkan Dila. Iya Bu. Dasar berlakunya hukum internasional Bu, yang pertama itu teori hukum alam. Dalam teori tersebut terdapat nilai-nilai yang universal dan sebagai hukum yang ideal, didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal. Mengapa makhluk yang berakal? Karena hukum alam ada yang bersifat teologis dan ada yang bersifat sekuler. Bersifat teologis artinya
Artinya, hukum didasarkan pada norma-norma agama, sementara itu yang bersifat sekuler didasarkan pada rasio atau akal manusia. Fungsi dasarnya yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban antar negara atau masyarakat internasional. Dan yang kedua, teori kehendak negara. Dalam teori tersebut, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Dan yang ketiga, teori kehendak bersama. Teori ini adalah bahwa kekuatan mengikat hukum internasional itu terjadi karena adanya kehendak masyarakat internasional atau negara-negara untuk menjalin hubungan dan bekerja sama. Dan yang keempat ada mazhab Wina. Mazhab ini mengikat dari hukum internasional bukanlah faktor yang mendorong suatu negara untuk mematuhi hukum internasional, tetapi norma hukum yang mendasar disebut grand norm yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara yang mendorongnya untuk mengikatkan diri pada hukum internasional. Dan yang terakhir, mazhab Prancis. Mazhab ini dihadapi manusia sama dengan yang dihadapi oleh negara. Semua masalah tersebut dapat dikembalikan ke fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk bergabung dengan manusia lain, dan kebutuhan mereka akan solidaritas. Bangsa juga memiliki kebutuhan dan naluri sosial manusia sebagai individu. Oleh karena itu, hukum internasional memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk pemenuhan kebutuhan manusia, bangsa, negara untuk hidup dalam masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera. Negara yang mengimplementasikan pada keikutsertaan dalam hubungan internasional itu termasuk negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini membedakan perlakuan terhadap hukum kebiasaan internasional dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, yaitu hukum yang pertama, hukum kebiasaan internasional. Praktik Amerika Serikat berkenaan dengan hukum kebiasaan internasional hampir menyerupai praktik di Inggris, di mana hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai bagian dari hukum nasional atau the law of the land. Acts of the United States Congress dianggap undang-undang yang kemudian akan mengalahkan hukum kebiasaan internasional yang terdahulu. Pengadilan Amerika berhak untuk memastikan ketentuan hukum internasional yang dengan menunjuk kepada buku teks, praktik negara-negara, dan sumber lain. Yang kedua, hukum perjanjian internasional. Praktik yang dianut oleh Inggris. Berlaku atau tidaknya suatu hukum perjanjian internasional ditentukan oleh ketentuan-ketentuan tertulis Konstitusi Amerika Serikat. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Dila. Amira, Pak Anju mungkin. Mengapa Ya, Bu. sangat sedikit yang masuk sekarang? Silakan Amira. Ya, tunggu, Bu. Dasar berlakunya hukum internasional. Yang pertama, teori hukum alam. Menurut teori hukum alam, bahwa hukum internasional bersumberkan dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam, di mana hukum alam merupakan hukum yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa internasional. Contoh negaranya yaitu Belanda. Yang kedua, teori voluntaris. Yang A, teori kehendak negara. Menurut teori kehendak negara, bahwa dasar mengikatnya hukum internasional karena negara dengan kemauannya sendiri mengikatkan diri dan tunduk pada hukum internasional. Contoh negaranya yaitu Jerman. B, teori kehendak bersama. Menurut teori kehendak bersama, bahwa dasar mengikatnya hukum internasional karena adanya kehendak bersama-sama dari negara-negara untuk mematuhi hukuman internasional. Contoh negaranya itu Jerman. Yang ketiga, teori aliran mazhab Vienna. Menurut teori aliran mazhab Vienna, bahwa dasarnya mengikat hukum internasional bukan merupakan kehendak negara, melainkan berdasarkan pada norma hukum sebagai kaidah
dasar yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Kaidah dasar ini pun harus didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi di atasnya dan begitu seterusnya. Contoh negaranya itu Australia. Teori aliran massa Prancis. Menurut teori aliran massa Prancis, bahwa dasar mengikatnya hukum internasional karena dihubungkan dengan kenyataan hidup manusia. Hukum internasional mengikat karena faktor biologis, sosial, sejarah, atau fakta kemasyarakatan. Contoh negaranya itu Prancis. Sekian, Bu. Baik, selain Amira mungkin Pak Anju sudah cukup. Nanti yang ada diberikan tugas itu tolong kirim kolektif ya. Ila minta tolong kirim ke email Ibu. Baik, Bu. Baik, kita lanjutkan mata kuliah kita ke pertemuan 6 dalam konteks bahwa setelah kita belajar negara dan kemudian kita belajar masab-masab dalam aliran hukum internasional, maka kita akan masuk ke pengakuan dalam hukum internasional. Kalau dalam teorinya, eksistensi atau keberadaan suatu negara itu kan tidak lepas dari kemampuannya melakukan hubungan dengan negara lain. Dan kemampuan dan kemauan melakukan hubungan dengan negara lain ini tentu dimulai dengan adanya suatu pengakuan terkait dengan keberadaan negara tersebut. Dalam konteks inilah kemudian pengakuan itu dibedakan menjadi pengakuan yang dilakukan secara express recognition atau pengakuan secara tegas dan pengakuan secara diam-diam atau implied recognition. Nah, kedudukan atau tempat dari pengakuan itu dalam konteks hukum internasional dalam kancah politik internasional itu sebenarnya merupakan titik awal dari berbagai masalah berikutnya. Jadi kalau secara pokok ada pengakuan yang membentuk atau to constitute, apakah hanya menyatakan atau declare atas pihak yang diberi pengakuan? Ini ada pertanyaan lanjutannya. Sehingga konteks membentuk yang dimaksudkan dengan diberikannya suatu pengakuan oleh suatu negara itu dapat dikatakan bahwa eksistensi pihak yang diakui atau negara yang diakui tersebut benar-benar dalam konstruksi kenyataan. Jadi tanpa adanya atau sebelum adanya pengakuan dari pihak lain itu sebenarnya eksistensi dari negara itu sudah ada, tetapi dia butuh lagi pengakuan yang disebut dengan keberadaan atau eksistensi pihak. Jika sudah mendapat pengakuan itu akan memperlihatkan bagaimana pernyataan dari pihak yang memberikan pengakuan akan melanjutkan ke hubungan-hubungan yang secara jelas atau nyata bisa berlangsung. Dan tentu saja dalam konstruksi ini bisa saling menguntungkan walaupun sebenarnya pengakuan ini tidak secara faktual. Kan ada teori satu, ada unsur 1, 2, 3, unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat itu kan unsur yang paling utama dalam suatu negara. Tetapi unsur pengakuan ini meskipun dia tidak mempengaruhi eksistensi negara tersebut, dia mempengaruhi politik internasional dan hubungan internasional dari negara tersebut. Nah, dari segi penetapan, maka pengakuan ini sebenarnya dalam konstruksi pembelajarannya lebih kepada perbuatan politik daripada perbuatan hukum. Maka pertanyaannya mengapa pengakuan itu dalam pembelajaran lebih dikenal sebagai perbuatan politik, bukan perbuatan hukum. Karena pengakuan itu merupakan perbuatan pilihan, option, yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang mengakui. Jadi kenapa suatu negara mau menjalin hubungan dengan negara lain? Oh, karena misalnya dia mempunyai banyak sumber daya mineral. Negara yang ingin membuka pengakuan itu kurang.
atau secara historis mereka memiliki hubungan bilateral yang sudah baik dari zaman sebelum negara itu mewujud menjadi eksistensi satu entitas yang jelas. Jadi ada berbagai pertimbangan kepentingan negara yang mengakui suatu negara. Kemudian disebut perbuatan politik karena bukan merupakan perbuatan keharusan sebagai akibat telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Jadi dia bukan merupakan perbuatan keharusan sebagai akibat telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Nah, dari segi akibat pengakuan merupakan perbuatan hukum, ini juga ada. Mengapa? Karena pengakuan itu bisa menimbulkan akibat kalau dia diatur secara hukum internasional, di mana terdapat hak, kewajiban, privilege yang diatur hukum internasional maupun hukum nasional negara yang mengakui. Ini kan sudah belajar teori monis dan dualis dalam hukum internasional ya, terkait hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dan hukum nasional dengan hukum internasional. Jadi di sini biasanya kalau ada suatu negara yang ingin terintegrasi dalam hubungan internasional yang betul-betul memperjelas posisi para pihak, maka ada hak dan kewajiban, ada privilege yang akan didapatkan, dan ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dijalankan secara konsisten. Nah, makanya kemudian kita dalam konteks pengakuan ini melihat bentuk pengakuan dibedakan menjadi ada pengakuan yang dilakukan terhadap negara baru, ada pengakuan terhadap pemerintah baru, ada terhadap kaum beligeransi. Beligeransi ini adalah kaum pemberontak yang kemudian sukses melakukan suksesi atau merdeka. Dan kemudian pengakuan terhadap representative organization, pengakuan terhadap perolehan tambahan teritorial. Jadi pengakuan itu dibedakan menjadi 5. Pengakuan terhadap negara baru, pemerintahan baru, beligerance, representative organization, perolehan tambahan teritorial. Sehingga terkait pengakuan ini adalah perbuatan bebas suatu negara atau beberapa negara yang membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan. Kan kalau disebut negara itu organisasi kekuasaan ya, itu yang harus kita ketahui. Dan menerima organisasi kekuasaan itu sebagai anggota masyarakat internasional. Nah, pengakuan ini dapat diberikan pada negara, pemerintah, negara, kesatuan, bukan negara. Nah, dalam pengakuan ini, yang pertama selalu terkait dengan kelahiran suatu negara. Ada yang disebut teori-teori pengakuan negara baru. Teori pengakuan negara baru ini ada banyak sebenarnya yang harus dipertimbangkan selain teori konstitutif, teori deklaratif, teori pengakuan kolektif menurut Joseph Phillips. Tetapi ada juga akibat hukum kalau ada suatu negara tidak mendapatkan pengakuan sebagai negara baru. Dan yang paling terus-menerus mencuat di isu internasional adalah status hukum negara Palestina. Nah, itu. Dalam konstruksi teorinya ada 3, teori konstitutif, teori deklaratif, dan teori pengakuan kolektif oleh Joseph. Nah, yang pertama, kita lihat dulu teori konstitutif. Teori konstitutif ini memiliki pengertian bahwa pengakuan menciptakan negara atau pengakuan memberi status kepada negara. Apa yang dimaksud dalam konstruksi konstitutif ini? Teori konstitutif ini kan muncul pada abad ke-19, di mana tokohnya itu antara lain Lauterbach dan Kelsen dan juga Pedros, yang kita kenal dengan mazhab Austria. Tadi disebut mazhab Wina. Wina itu Austria. Di mana jika suatu negara baru lahir, bila telah diakui oleh negara lain, sekalipun suatu entitas baru itu memiliki atribut formal dan kualifikasi status quo,
Tetapi tanpa pengakuan entitas baru tersebut tidak dapat memperoleh international personality. Dengan demikian, pengakuan melahirkan atau menciptakan suatu negara baru itu dia memiliki kekuatan konstitutif. Dalam pendapatnya, Lauterbach yang merupakan pendukung utama teori konstitutif ini, dia mengatakan sebagai berikut: recognition is quasi judicial duty dan not an action of arbitrary discretion or political concession. Tetapi dalam teorinya, dalam praktek, jika teori ini dibawa ke dalam praktek, itu sebenarnya berlandaskan kepentingan politik murni. Jadi seberapa jauh keuntungan yang akan diperoleh oleh negara yang memberikan pengakuan. Contohnya, ada kasus waktu itu di tahun 1978 itu, Amerika menolak mengakui RRC sampai akhirnya dengan pertimbangan politiknya dia Amerika ini memberikan pengakuan terhadap RRC, tetapi tidak menguntungkan Amerika Serikat dan dunia bebas secara keseluruhan, dan hanya mendorong negara tersebut untuk meluaskan dominasi komunis ke seluruh dunia pada saat itu. Jadi bahkan untuk RRC sendiri itu baru diberikan pengakuan oleh Amerika akhir 1978. Kemudian ada teori deklaratif, di mana kemudian teori deklaratif ini pengakuan tidak menciptakan negara, karena sebenarnya dalam teori deklaratif negara itu sudah eksis atau telah ada sebelum terjadinya suatu pengakuan. Ya, teori ini tokohnya itu adalah George Jelinek, Cavalieri, dan jadi jika suatu negara hanyalah merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional, maka pengakuan dalam teori deklaratif itu hanya merupakan tindakan formalitas penegasan atau penerimaan terhadap fakta yang sudah ada sebelum itu teori deklaratif. Kemudian ada teori pengakuan kolektif. Kalau teorinya pengakuan kolektif ini dikatakan oleh Jessup sebagai penganut teori ini. Jadi lembaga-lembaga formal dalam hukum internasional itu memiliki kewenangan untuk menentukan parameter. Sehingga dalam teori ini yang melanjutkan teori pertama atau teori konstitutif. Jadi kalau pengakuan menciptakan negara atau memberikan status kepada negara, maka kelahiran negara baru harus melewati lembaga pengakuan yang parameternya ditentukan secara kolektif. Misalnya oleh lembaga internasional tertentu. Dengan demikian, jika ada penolakan atas kelahiran negara baru, ini terkait dengan pengakuan kolektif dari negara dalam konteks lembaga internasional. Nah, tadi itu pengakuan terhadap kelahiran negara. Sekarang pengakuan terhadap pemerintah baru. Ada 5 teori yang representatif. Yang pertama adalah teori legitimasi, teori de factoism, teori legitimasi konstitutif, dan teori Stimson, juga teori Esrat, di mana suatu sikap jika dalam konteks pengakuan terhadap pemerintah baru ini itu sebenarnya seperti suatu sikap, pernyataan, atau kebijakan untuk menerima suatu pemerintah sebagai wakil yang sah dari suatu negara, dan pihaknya mengakui siap melakukan hubungan internasional dan pemerintahan baru tersebut. Nah, saya mau tanya dulu teman-teman, antara pemerintahan dengan negara apa bedanya? Jangan sampai tadi pengakuan dalam konteks pemerintah negara baru. Pernah dengar mungkin akhir-akhir ini teman-teman dengar di Palestina itu ada Hamas, ada Fatah?
Iya Bu. Iya. Itu dimengerti sebagai apa? Organisasi Organisasi Bu. masyarakat. Iya. Tetapi dalam hal ini sebelumnya itu kita mengenal PLO, kemudian Fatah, kemudian sekarang Hamas. Mengapa untuk Palestina sendiri itu ada berbagai pihak yang representatif untuk mereka? Ada yang paham? Ada yang pernah dengar mengapa ada seperti itu? Nah, sebelumnya ada cerita tentang Yasser Arafat. Kemudian setelahnya kemudian ada Fatah. Dan sekarang Hamas yang sejak tahun 1987 itu sudah berdiri. Dan setelah 2005 atau 2015 itu dia secara de facto setelah ada pemilihan, masyarakat Palestina menyerahkan organisasi untuk mewakili negaranya kepada Hamas, bukan lagi Fatah. Walaupun dalam konstruksi pemisahan wilayah, Hamas lebih vokal ke Gaza, sementara Fatah ada di wilayah West Bank. Jadi, tapi dalam representasi yang lebih banyak mewakili adalah Hamas. Jadi, itu yang disebut dengan pemerintahan yang diberikan hak untuk berhubungan dengan pihak luar. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan tentang teori-teori di dalam pengakuan. Silakan. Iya Bu. Iya, silakan Pak Wage. Siap Bu. Ini Bu, mungkin tadi terkait ini yang apa ya, Israel dengan Palestina Bu ya, yang tadi lagi dibahas. Ini kan sementara perang Bu ya, antara Israel dengan Hamas lah ceritanya Bu ya. Tadi Ibu bilang bahwa Hamas mewakili Palestina ya dalam melakukan perlawanan terhadap Israel Bu. Jadi begini Bu, ketika nanti seandainya Israel berhasil mengalahkan Hamas Bu, apakah berarti Palestina akan diambil alih oleh Israel ya Bu? Terus apakah itu apa ya? Maksudnya apakah termasuk menjadi negara baru atau dia akan menjadi bagian dari Israel itu, Palestina Bu? Sebenarnya itulah mengapa ada organisasi pembebasan Palestina seperti Hamas, karena masih ada banyak pihak yang ingin berjuang untuk membebaskan. Kan selama ini pihak Israel itu hanya pihak pendatang seperti itu. Mereka itu datang dari seluruh dunia dan diberikan konsesi sebenarnya untuk menempati tanah di wilayah tertentu waktu itu di Palestina, tetapi kemudian mereka berubah menjadi negara penjajah, melakukan okupasi dan okupasinya masif, bahkan membatasi, mengusir dan melakukan terus-menerus diskriminasi terhadap warga Palestina. Jadi kalau menurut ketentuan setelah mereka bertikai dan setelah Nakba 1948 itu akhirnya negara-negara melakukan berbagai macam perundingan untuk membuat solusi dua negara. Dalam konstruksi solusi dua negara ini artinya membagi dua wilayah Palestina, wilayah yang untuk Israel sebagai penjajah dan wilayah asli untuk penduduk. Tapi sayangnya tidak bisa, kalau menurut konstruksi HI tidak bisa dilakukan solusi dua negara tersebut karena ternyata satu lebih senang menjajah dan satu tidak terima dijajah. Jadi tidak bisa solusi tersebut diterapkan. Dan pula tidak ada pihak yang paling sering kan melanggar adalah Israel ya.
Israel itu paling sering melanggar, walaupun dia bilang dia mau melakukan aksi damai, sebentar dia melakukan pengusiran, membom hangusan seperti itu lagi. Jadi pemerintahan yang sah ini akan didapatkan jika Palestina merdeka seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya solusi Israel juga sekarang bahkan banyak dapat kecaman ya. Jadi ada opsional mungkin Israel akan melakukan banyak bargaining supaya dia masih bisa eksis. Seperti itu. Itu jawaban saya. Bu, makasih Bu. Dan Bu, ada lagi Bu, yang kedua Bu. Bisa lagi Bu, satu lagi Bu. Silakan. Ini Bu, apa ya? Maksudnya begini Bu. Dalam hukum internasional Bu ya, ketika terkait dengan perompakan ini Bu. Ya mungkin kita kenal bahwa di daerah Somalia itu terkenal dengan perompaknya Bu. Nah, maksudnya begini Bu, maksudnya siapa yang lebih bertanggung jawab Bu? Apakah PBB atau negara sendiri Bu? Karena kan mereka ini melakukan perompakan di laut lepas Bu, artinya itu laut lepas lah Bu. Ketika ada kapal-kapal dagang yang lewat, kemudian dirompak, dirampas, dibajak dan sebagainya Bu. Itu kewenangan siapa Bu sebenarnya Bu? Maksudnya dalam itu, apakah PBB atau negara Somalia itu sendiri Bu yang harus memberantas itu Bu? Bagaimana Bu? Baik, pertanyaannya cukup menarik. Nanti kita ada sesi di bagian setelah kalian teman-teman ini masuk di mites, artinya pertemuan 8 itu kan harus mites, ini pertemuan 6, satu kali pertemuan lagi, pertemuan selanjutnya itu kita mites, baru lanjutannya itu yurisdiksi. Nah, yurisdiksi itu kan ada macam-macam, ada salah satunya yurisdiksi negara. Yurisdiksi itu terkait dengan wilayah mana yang lebih berhak untuk mengurus masalah hukumnya. Dalam konteks perompakan ini berhubungan dengan kedaulatan negara. Maka sebenarnya harusnya yang bertanggung jawab untuk mengurusi keamanan teritorialnya atau wilayah adalah Somalia. Jadi tetapi Somalia ketika sebagai suatu negara yang merdeka, tapi dia tidak mampu mengatasi perompakan yang masif, maka bisa saja dia bekerja sama bilateral atau regional dengan negara-negara sekawasan di wilayah itu. Kan tidak mungkin tidak ada batasan wilayah negara lain kan untuk melakukan pertahanan dan proses mengamankan wilayah dari perompakan tersebut. Jadi dia melihat negara mana yang ada di semenanjung itu untuk kemudian sama-sama melakukan pengamanan wilayah. Terus kalau bertanya Bu, apakah PBB harus terlibat di situ? PBB akan terlibat melalui sayap organisasinya seperti itu, tapi tidak akan seaktif jika berhubungan dengan teritorial. Jadi memang pengamanan teritorial itu berhubungan dengan kedaulatan negara, yurisdiksi negara tersebut yang lebih berhak untuk menentukan apa yang dia mau lakukan terhadap perompak atau perompakan tersebut. Kalau dia libatkan organisasi PBB, itu sebenarnya negara itu sebenarnya harus berhati-hati ya. Karena begitu kita melibatkan entitas atau organisasi seperti PBB, ketika ada tim penilai dan dia menilai negara kita tidak capable, bisa saja dia langsung menurunkan beberapa keputusan, dan keputusan itu cenderung merugikan sebenarnya, kayak yang terjadi di Irak. Ketika sudah ada analisis di situ terdapat bom kimia katanya kan, pemerintah Irak itu menyimpan bom yang akan seperti ini, mereka langsung masuk, entitas Amerika dan kawan-kawan itu masuk melalui NATO CS, dan itu berbahaya. Jadi analisis terhadap negara itu memang sebenarnya harus berhati-hati, karena konstruksinya ketika dia tidak berhati-hati, negara lain akan masuk dan mengintervensi, bahkan mencari alasan untuk melakukan humanitarian intervention atau misi kemanusiaan, padahal nanti berakhir seperti Irak hancur atau seperti Libya. Jadi memang untuk konteks pengamanan wilayah itu yurisdiksi negara yang lebih berhak. Kalau dia merasa sangat tidak mampu,
dia bisa saja melakukan kerjasama internasional. Jadi dia membuka perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara lain sekalipun seperti itu. Itu sih kalau menurut saya solusinya. Jangan langsung ke PBB. Sekarang PBB juga lagi dikecam karena rada-rada tidak mampu, walaupun dia sudah mengeluarkan resolusi, tapi kan resolusinya selalu diveto sama Amerika Serikat dan teman-temannya yang ada di 3 anggota DK, Dewan Keamanan. Kan ada 5, 3-nya itu lebih pro ke keputusannya Amerika untuk mendukung Israel. Jadi kadang-kadang saking kuatnya DK ini, dia mempengaruhi juga organisasi di bawah DK itu, organisasi sayapnya. Gitu. Itu jawaban saya, Pak. Ya, makasih banyak, Bu. Makasih banyak. Makasih. Ya, Bu. Baik, saya lanjutkan ya sedikit. Kalau teori legitimasi itu adalah pengakuan itu hanya merupakan suatu formalitas atau kesopanan dalam hubungan internasional. Jadi kalau tidak memiliki kekuatan konstitutif. Jadi dalam teori legitimasi ini tidak ada kekuatan konstitutif. Jadi hakikatnya teori legitimasi untuk pengakuan terhadap pemerintah baru ini hanya bisa diterapkan dalam kasus-kasus pergantian pemerintahan yang konstitusional. Kalau disebut konstitusional berarti mengacu kepada norma dasar negara tersebut. Nah, kemudian kalau dalam konteks teori de factoism, menurut Thomas Jefferson, ini kita lihat ya, kadang-kadang ada pemerintahan yang lahir tidak secara konstitutif atau disebut inkonstitusional. Jadi akhirnya parameter untuk teori de factoism-nya Thomas Jefferson ini adalah yang pertama, dia diakui pemerintahannya jika menguasai secara efektif organ-organ pemerintahan yang ada. Yang kedua, mendapat dukungan dari rakyat. Jadi syarat atas belum terpenuhinya hal tersebut diakui secara de facto. Kemudian bisa ditingkatkan menjadi pengakuan de jure atau menurut hukum jika keyakinan pihak yang akan mengakui syarat-syarat ditentukan itu terpenuhi. Kemudian sekarang kalau jadi de facto ini biasanya dalam proses pemerintahan inkonstitusional. Tadi kalau legitimasi dalam konteks pemerintahan itu mendapatkan penggantian pemerintahan secara legitimasi atau sesuai konstitusi negara tersebut. Nah, kemudian teori legitimasi konstitutif menurut Tobar itu bisa terjadi ketika pergantian pemerintahan secara inkonstitusional, tetapi pengakuan diberikan setelah pemerintahan baru mendapat legitimasi konstitusional dalam hukum nasional negara tersebut. Jadi ini berbeda dengan teori de factoism. Jadi dia akan mengakui, tetapi kalau negara tersebut sudah lebih kondusif dan sudah diakui dalam norma konstitusi negara tersebut. Itu legitimasi konstitutif yang berbeda dengan legitimasi dan de factoism. Nah, kemudian ada teori Stimson. Stimson ini memberikan kriteria bahwa pengakuan itu tidak perlu diberikan terhadap pemerintah baru yang lahir dari kudeta. Jadi kalau dalam teori Stimson ini dia mencegah terjadinya kudeta di suatu negara karena akan menimbulkan instabilitas. Jadi dia tidak pro pada kudeta. Tetapi kalau pintu pengakuan tertutup bagi pemerintahan baru yang lahir dari kudeta, maka ini kan bisa tidak adil. Karena ada pemerintah yang berkuasa dan mengganti pemerintahannya karena pemerintahan sebelumnya itu sebenarnya otoriter, kejam, dan membuat rakyat menderita sehingga ada pihak yang masuk kategori Belgier yang satu pemberontak. Nah, pemberontak ini yang kemudian secara demokratis merubah sistem pemerintahan dan kemudian proses perubahan itu melalui kudeta. Nah, jadi kalau dalam teori Stimson dia tidak perlu diberikan pengakuan, tetapi kalau legitimasinya suatu rezim kejam, otoriter, dan tirani yang terganti di satu sisi harusnya diakui aja ya itu menurut teori Stimson. Dan kemudian ada teori terakhir dalam pengakuan terhadap pemerintahan baru yaitu teori Estrada non-recognition doctrine. Jadi Estrada ini mengatakan keberadaan lembaga pengakuan itu sebenarnya lebih banyak tidak baiknya daripada manfaatnya karena ada pertimbangan-pertimbangan politik
Jadi lembaga pengakuan untuk pemerintahan ini biasa disalahgunakan karena hanya memberikan pertimbangan pengakuan untuk kepentingan negara yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi extrade ini paling aman katanya ketika ada hal yang menggulingkan pemerintah berkuasa seperti waktu kasusnya penggulingan kekuasaannya Thaksin Shinawatra 19 September 2006, jika pada saat Perdana Menterinya lagi kunjungan ke luar negeri, terjadi kudeta ke-23 di Thailand itu yang terjadi sejak 1932. Jadi sebelumnya itu monarki konstitusional Thailand itu. Tetapi karena terjadi pergantian pemerintahan di Thailand, meskipun secara inkonstitusional mereka itu adalah urusan dalam negeri, tetapi karena sebelumnya mereka adalah monarki, kemudian berubah menjadi pemerintahan, maka ketika ada satu pemerintah yang memberikan sikap menolak pemerintah baru yang mendapat kekuasaan secara inkonstitusional ini, itu bisa dianggap mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Maka menurut teori Estrada sebenarnya tidak usah ada teori pengakuan terkait pemerintahan, itu urusan mereka karena pada dasarnya lebih banyak mudarat daripada manfaat. Oke, seperti itu. Baik, ada juga beberapa hal ketika ada pemerintahan tidak diakui oleh negara-negara lain. Jadi biasanya ini kalau negaranya itu diakuisisi seperti gini ya, seperti kasus yang paling sering itu kasusnya Palestina dan Israel. Inggris memberikan tanah kepada penjajah Israel itu, tetapi kemudian disalahgunakan dengan mengusir. Jadi dalam konteks untuk mempertahankan haknya si penjajah ini atau orang pendatang ini, akhirnya pemerintah seperti Inggris, Amerika, dan sekutunya itu terus-terus melakukan propaganda di wilayah Timur Tengah yang menguntungkan proksinya dia, yaitu Israel. Dan ini sebenarnya kurang bagus. Dia mengakui satu negara baru seperti Israel, tetapi tidak mengakui hak-hak warga sipil Palestina. Inilah yang disebut dengan kekejamannya berlanjut, karena sebenarnya dia diuntungkan dari negara-negara yang pro kepada dia, yaitu Amerika CS. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Saya ada kelas lain lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong tugas-tugasnya dikumpulkan melalui ketua kelas, yaitu Saudari Dilah Pratiwi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Mari kita.